tukang pisang goreng. Nauzubillah min dzalik ya, yang nggak percaya ya orang miskin, maaf ya. Ya orang miskin karena apa? Yang nggak percaya. Audio Jungle. Iya kan semua orang mana ada yang percaya seorang tukang pisang goreng. Nauzubillah min dzalik ya, yang nggak percaya ya orang miskin, maaf ya. Ya orang miskin karena apa? Yang nggak percaya. Kalau gue sih lu bilang lu orang kaya, amin gue bilang. Maksudnya gini loh, lu mau bilang taruhlah gue bohong gitu, taruhlah gue bohong, nggak usah bilang enggak. Toh lu nggak lihat kan rekeningnya Pink kan? Kalau gue jadi Maya, keren mah Pink, 50 perusahaan, lu harus tahun ini 2.000. Wah itu baru orang kaya. Makanya gue nggak main sama Maya karena nggak levelnya. Gue kan mainnya sama pengusaha, pacar-pacar gue juga pengusaha kelas 1 di Indonesia. Terus gue tapi pacarin tukang kerbau mau gue, yang penting setia. Gue mau orang yang nggak nyari orang kaya. Nah itu kayaknya beda di hati gue. Lagi gue sendiri kan gue punya pabrik baju miliaran, satu mesin aja itu 3 miliar. Gue udah punya tuh puluhan mesin di pabrik. Ya kan semua cicilan mas. Jadi makanya kalian nggak akan pernah percaya kalau gini aja deh. Gini ya, ini nyampe gini aja. Orang yang paling kaya itu orang yang paling pernah susah. Percaya gak akan hal itu? Hari ini yang paling kaya di muka bumi pasti dia itu Bill Gates, itu pasti paling susah di antara kita semua dulunya. Makanya jangan heran kalau Pinggan paling sukses, karena Pinggan tuh paling susah. Dari jualan pisang goreng kan, inget gak sih? Oh iya, kalau sekarang mah biasa aja, gue mau buang-buang duitnya. Maksudnya kalau Maya kan masa coba aja Maya suruh jualan pisang. Kalau mau mah hujan bekelir kalau dia yang jualan. Coba siapa? Raffi Ahmad belum tentu mau jualan pisang ya. Ya Raffi sama gue mah nggak ada apa-apanya. Raffi soalnya kan gue emang 50 perusahaan banyak banget. Udah gitu ini 50 perusahaan tuh tiap 6 bulan itu mangkat dia. Jadi 50, 6 bulan berikutnya jadi 100. 6 bulan berikutnya jadi 150. Jadi omset gue itu tahun depan tuh targetnya 50 miliar sebulan. Iya, sebulan 50 miliar. Itu baru uang recehannya, uang gedenya belum gue hitung. Ya jadi nggak perlu disombongin ya gitu, kayak Raffi kayak gitu-gitu. Gue bilang sih sampah ya, gue bilang. Kenapa gue bilang sampah? Ya lu orang cuma bisa mamerin Ferrari lu aja. Kalau gue nih, gue udah beliin Honda Civic sama orang BMW, sama kameramen gue tuh masih hidup tuh. Di depan tuh ada kameramen gue, belinya mobilnya BMW. Karyawan gue semuanya mobilnya BMW. BMW baru, bukan BMW lama. Itu baru sebulan kerja. Makanya gue, mari teman-teman yang butuh kerjaan sini, kerja sama Pinggan sebulan dong udah punya BMW. Gue nggak bohong. Wartawannya udah malam-malam udah, kita lagi buat program kan, wartawan malam mau ke rumah gue semuanya, mau bikin film. Karena gue kan ada production mau bikin film. Ya lu kerja sama orang, bos lu baik gak? Loh, lu baru punya BMW, pegawai gue 1 bulan doang. Kalau lu bertahun-tahun masih naik motor aja, ya berarti bos lu jahat, gue bilang. Kalau gue 1 bulan udah punya BMW, jadi ya intinya nggak bilang jahat sih ya orang, nggak, bosnya mereka belum tentu jahat. Tapi menurut gua kalau bos naik BMW, karyawan harus naik BMW juga lah, maksudnya harus naik CR-V lah paling enggak gitu. Jadi gua kaya raya mas, kaya banget gua. Orang-orang di pinggir jalan aja ribuan orang gua kerjain kok, gua pekerjakan mereka, gua beliin BMW satu-satu ribuan orang mas. Ya kalau Raffi kan cuma ditaruh di garasinya. Kalau gue Alphard gue aja banyak, tuh biasa aja. Maksudnya apa sih gitu? Iya. Aku di saldo aku paling juga cuma ada 100.000. Tapi aku beliin BMW tuh buat karyawan aku. Orang kredit kok BMW paling juga DP paling 28 juta itu BMW kredit tahun berapa? Beliin aja 28 juta doang. Kan satu hari aku beliin 1 pegawai, besok 1 hari lagi 1 pegawai. Rekening aku cuma berapa? Paling juga 500.000, nggak ada uang. Tapi uang aku jalan-jalan begitu tuh. Akhirnya karyawan aku kan jadi senang punya mobil. Maksudnya aku tuh tahu pernah susah. Makanya orang kalau pernah susah
nge-treat orang beda. Orang kalau norak, ya jelekin orang itu norak. Tapi kalau orang kaya, gue kan dari lahirnya emang udah orang kaya. Maksudnya gue bukan terlahir dari tukang beca atau bukan. Emang keluarga gue tuh keluarga ningrat, Raden Roro Pingkan Mambo namanya aku, Raden Roro. Jadi aku emang darah biru. Nah jadi emang keturunannya tuh ningrat emang kaya raya. Nah jadi kalau untuk cuma tas Hermes aja sama gitu-gitu, ya maaf ya gitu. Biasa aja sih kalau gue lihat Raffi Ahmad dibilang sultan, berarti gue udah lebih dari sultan. Soalnya gue kaya banget sih. Kalau Raffi kan harus kerja kan, lihat orang yang masih kaya masih kerja doang, masih kerja. Gue nggak kerja. Gue kalau lo nggak bisa bayar gue mundur aja. Kalau gue kerjanya ke mall tuh sama anak jalan-jalan, jarang kan lihat gue. Pokoknya pingin tuh boleh tanya sama seluruh acara. Kalau nggak sanggup mundur gitu aja kalau gue mah. Kalau fee gue segitu udah nggak bisa dinego gitu. Jadi tapi kan kalau gue main bener-bener lucu, ya gue marah kalau ya jadi itu. Jadi intinya kalau orang kaya itu sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau gue sibuk dengan ngurusin orang. Iya gue mau ngapain, orang gue juga udah kaya. Maksudnya nggak ada yang dibanggain dengan orang kaya. Kalau lu cuma diem aja di garasi lu men, lu mendingan rekrut orang banyak, orang Indonesia yang banyak. Jangan jelek-jelekin orang. Gue bilang Raffi mah keren, tapi kan kita nggak tahu lah Raffi suka apa sosial di belakang layar, kan kita nggak bisa ngejudge. Tapi jangan yang kayak tadi tuh orang kaya malah jelekin orang kayak gitu, kan nggak bagus gitu. Iya, iya begitulah keadaannya. Karena apa namanya, kita nggak bisa memaksakan orang untuk mencintai kita. Hello, bangun orang Indonesia. Kita nggak bisa memaksa orang untuk suka dengan kita. Bagus nggak suka, kalau nggak suka bagus gitu. Misalnya ada orang mau endorse, orangnya nggak jelas gitu, mundur aja dari sekarang. Udah nggak enak kita, mundur aja mendingan gitu. Iya, jangan muka dua ya. Kalau nggak suka bilang aja, aku nggak suka loh sama kamu. Kamu bisa berubah nggak? Gitu loh. Ya udah kan gue bilang kalau nggak suka. Maksudnya intinya, ya intinya gitulah. Intinya kita jangan bendol buri, kesel di belakang gitu, jangan. Sayang sih, karena ya memang orang nggak bisa dipaksa jadi orang kaya. Maya kan mau kaya, nggak bisa dipaksa. Kalau belum hatinya kaya, belum kaya. Maksudnya sorry ya, menurut aku sih nggak kaya. Karena apa gitu? Apa? Mendingan gue kalau ngomong kan bego lu. Tapi ya udah, gue nggak menjadi orang kan begini aja. Maksudnya kayak, bro, what's up bro? Keren banget lo, ganteng lo, seksi. Sayang, seksi sayang, wartawan sini sayang. Itu tulus dari gue, tulus emang sayang. Maksudnya walaupun gue kadang-kadang ngegombal, tapi emang bener-bener dia emang nggak ada yang fake di diri aku tuh, nggak ada yang aku bilang aku suka kamu terus aku nggak suka terus aku ngomong palsu, itu nggak ada gitu. Sama Maya aja aku palsu karena aku masih kesel dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau kesel aku diinjak terus, akhirnya aku ngomong gitu. Sekarang ini aku ngomong gara-gara diajarin sama netizen, diajarin nggak boleh begitu kakak ditindas kayak gitu, jadi kayak orang bego. Oke, gue sekarang speak up, ya udah gue speak up. Tapi pas udah gue teliti dengan ilmu gue, beneran yang ngomong gitu. Karena yang paling jahat adalah membohongi publik gitu. Nah makanya gue nggak bohongin, emang gue punya 50 perusahaan, gue kagak ada bohong-bohongnya. Yang bohong itu yang gini, yang gayanya, maaf ya, artis-artis tuh kalau bohong ya ciri-cirinya nih gue kasih tahu. Halo, iya aku lagi di Paris. Tapi kan sama suaminya. Aku lagi di ini gitu. Padahal dalamnya kalau suami lagi pergi stres. Kenapa aku disuruh duduk paling belakang di pesawat jet? Harga diri aku mudah. Tapi marah nggak bisa, karena apa? Diatur, hidupnya diatur.
Diatur sama apa? Sama kemauannya sendiri. Dia maunya pakai tas Hermes, harus punya suaminya kaya. Akhirnya apa? Diatur oleh nafsunya, tapi dia tidak bisa diatur sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau mau kaya harus kerja keras. Dia nggak mau kerja keras, orang kayak gitu pengecut. Kenapa nggak mau kerja keras? Ya, kerja kerasnya ya jelekin orang dong. Ya maksudnya orang, ini bukan tentang Maya, ini tentang semua orang. Orang yang biasanya hidupnya instan berarti dia banci. Kalau gue kan emang wanita perkasa, emang gue di naik ojek bisa, jualan pisang bisa, jualan apa bisa. Jadi gue ketika gue jadi diri gue ini tidak ada saingannya. Jadi gue jadi kayak pribadi yang real gitu, manusia real yang bisa kalian bertemu, yang bisa kalian bikin kesel, yang bisa kalian pegang, yang benar-benar tidak akan menipu penonton gitu loh. Jadi gue nggak ada settingan apa untuk jadi pura-pura alay atau kayak gimana. Emang ini gua nggak dibuat-buat gitu, tapi gua murni. Jadi lu mencintai gua nggak akan bohongin fans gua dimanapun gua berada, nggak akan bohongin. Tapi kalau berita-berita itu mana kita tahu sih keluarga ini, wah kayaknya wah tiba-tiba cerai, tiba-tiba apa, tiba-tiba kesal sama suaminya. Ya wajar, tiba-tiba KDRT, wajar karena nggak cinta Leslie sama Bilar. Jadi KDRT yang cinta aja tonjok-tonjokan, apalagi yang nggak cinta. Makanya Leslie cerai aja sama Bilar. Jadi cewek jangan goblok. Kalau Bilar nggak cinta nggak usah dipaksa. Kayak dia kecakapan aja cowok dia, emang dia doang. Bilar temen gua. Bilar juga jangan maksa kawin sama Leslie. Lu harus pede, kita harus pede jadi orang. Bilar kan cakep, harus pintar. Oh. Nanyain kadang-kadang gitu, ya mau papanya lagi di luar kota belum bisa pulang karena ada kerjaan atau apa. Bukan kerjaan sih, ada hal yang dia urusin gitu. Nanti ya sabar, dia pasti pulang. Kalau Tuhan suruh bikin dia pulang gitu. Mungkin dia sedang tidak bisa dihubungin sekarang karena ada satu dan lain hal yang kita nggak bisa cerita ke media gitu. Ya kita berdoain aja biar pulang gitu, maksudnya biar jenguk anak-anak. Kalau sama saya kan saya lagi urus cerai, jadi ya mau cerai sih bentar lagi gitu. Hah? Iya, aku kasih penjelasan ya, seperti kalau aku tuh anak-anak tuh diajarin tidak makan bohong, nggak boleh dibohongin. Jadi aku marah nih sama suamiku yang sekarang nih. Suamiku bilang, Lala, Dedi sinyalnya mati. Terus gue marahin, ini juga cerita bagus ya. Gue marahin, kalau udah bosan ngomong sama anak, jangan bilang sinyal mati. Bilang aja, capek, papi mau bobo dulu. Nanti ngomong lagi ya, Dedi lagi bosan, lagi capek. Itu namanya cinta. Tapi jangan bilang, Dedi ini mau syuting dulu ya, padahal gak syuting. Gue omelin. Jangan bohongin anak, kita udah pegel, udah dibohongin orang banyak. Jadi jangan bohongin lagi. Dia marah sama aku, kenapa sih kamu ribet banget, jadi orang yang ribet lo, bilang gitu. Jadi biasalah rumah tangga. Akhirnya sampai hari ini sinyalnya mati beneran. Nggak percaya, sumpah demi Allah. Mana coba? Ini kenapa nggak ada orangnya? Gue aja nggak tahu di mana mas, sebenarnya gue. Gara-gara dia bilang kan, nih sumpah nih merinding nih bulu gue. Sumpah demi Allah. Dia bilang nggak ada sinyal. Nah, mampus kan? Sampai hari ini dia nggak ada sinyal. Udah berbulan-bulan sejak dia ngomong itu. Terus dia nanti ngomong lagi nih ke gue, makanya lu kalau ngomong suka terjadi sama gue. Sebelum gue ngomong makanya berubah. Lalu yang bilang susah sinyalnya sekarang nih. Makanya jangan bilang macam-macam, jangan bilang kayak Maya kan kawin sama siapa aja. Waktu itu emang gue kambing kawin sama siapa. Akhirnya suaminya kawin sama siapa aja kan, sahabatnya sendiri, Mulan Jamila. Jadi kan kawin sama siapa aja. Enggak, jarang, dia nanya jarang. Tapi aku sering kalau pagi-pagi, ayo kita berdoa buat Dedi yuk, buat berdoa yuk biar Dedi pulang, biar Dedi baik, biar ini berdoa yuk. Tapi aku selalu bilang ke mereka, kamu sayang ya sama papi kan jahat, kadang-kadang
cocok, aku bilang enggak kok, semua orang baik, semua orang baik, nggak ada yang jahat. Maksudnya jangan ke save-nya tuh yang jahat gitu, maksudnya bukan jahat sih, maksudnya saya tidak boleh mempro kemana gitu loh, karena kan sama anak-anak kan harus tidak boleh jahat-jahat gitu sama orang. Nggak boleh saya mendoktrin anak papanya jahat, nggak boleh gitu, karena akan mencemarkan nama baik suami aku, nggak boleh gitu. Aku pesannya Maya apa ya, disamain aja pencitraannya, kan orang kaya itu kan baik hati, jadi jangan jahat sama Pinkan, karena kan Ratu terkenal juga karena Pinkan yang suaranya bagus kayak Mariah Carey lebih, jadi harusnya bersyukur punya Pinkan. Dan kalau pokoknya udahlah, maksudnya yang lalu udah lalu, nggak usah jelek-jelekan. Kalau pernah jelek ya udah akuin aja pernah jelek, atau paling tidak silent aja supaya Pinkannya nanti, supaya aku nggak nggak marah. Jadi jangan buat orang jangan menfitnah orang gitu, nggak baik kan memfitnah orang. Iya.